Dan sekarang, dan untuk blush on liquid. Langsung. Hai, ketemu lagi di channelku Maria. Kali ini di videoku seperti di thumbnailnya kalian udah lihat ya, kalau aku akan nge-review lip cream baru dari Moko Moko yang berkolaborasi dengan biskuit Regal, yaitu namanya Regal Lip Cream. Yaps, ini tuh sebenarnya udah lama aku beli, cuman ke-skip melulu mau nge-review dan sempet nge-hits juga ya. Pertama sih aku lihat di instastory-nya Tasya Farasya dan aku langsung kayak nyari-nyari di all shop tapi udah sold out. Wow, luar biasa ya. Terus akhirnya aku cari-cari di Indomaret terdekat, ternyata udah ada dan aku dapet. Langsung aku beli 2 karena memang aku sepenasaran itu sih. Dan gak cuman di situ, aku tertarik juga nyobain beberapa produknya Moko Moko yang ada di situ. Pastinya nggak semuanya ya, aku cuman akan review yang memang bener-bener selalu aku pakai kalau aku pakai makeup. Yaitu yang pertama adalah Moko Moko My Precious Blush On. Dan yang kedua, Moko Moko My Precious Mascara. Jadi ini yang versi lamanya gitu ya. Mungkin dari kalian udah ada yang pernah pakai, tapi jujur ini pertama kali aku pakai yang Moko Moko. Karena dulu yang pernah aku coba itu dari produknya Sis to Sis. Dan kalau kalian penasaran untuk review lengkapnya seperti apa untuk seluruh produknya Moko Moko, pastiin yang pertama untuk klik tombol like-nya dulu, karena like dari kalian amat sangat bermanfaat, berfaedah, melebihi yang kalian kira. So aku akan seneng banget kalau kalian klik tombol like. Langsung aja yuk ke reviewnya. Oke, sekilas untuk packagingnya, kalau kalian lihat di sini, aku akan mulai dari maskara dan blush on-nya dulu ya. Yang ini sebenarnya udah mungkin dari kalian udah banyak yang cobain. Pastinya dia berbentuk saset berbahan plastik seperti ini. Dan kalau nggak salah sih untuk maskaranya dia cuma ada satu warna aja, yaitu hitam. Terus untuk blush on-nya itu kayaknya sih ada peach sama pink. Dan di sini yang aku coba adalah yang coral peach-nya. Atau mungkin ada varian yang lain, aku nggak tahu karena waktu itu cuma ada 2 pilihan warna itu aja. Kalau misalnya kalian tahu, kalian bisa komen-komen di bawah. Terus untuk di bagian belakangnya ini ada beberapa klaim produk yang nanti langsung kita akan buktikan aja waktu diaplikasikan di wajahku. Dan pastinya seperti biasa aku akan kasih zoom ingredientsnya apa-apa aja untuk masing-masing di sini maskara dan blush on. Ternyata waktu aku perhatikan di bagian bawah ini sudah ada nomor BPOM-nya untuk produk Moko Moko ini. Untuk natanya sendiri kalau aku lihat di sini ada 2,5 mili, harganya kemarin aku beli di Indomaret sekitar 25 ribuan. Sekarang aku akan bahas untuk Regal lip creamnya yang berkolaborasi dengan biskuit Regal. Ini dari package-nya sendiri memang kayak mirip-mirip gitu ya. Warnanya merah sama banget dengan package biskuit Regal yang seperti ini. Kalau kalian misalnya pernah beli, kalian pasti tahu kayak gitu. Dan di sini itu namanya adalah My Precious Mrs. Mary. Dan kalau aku lihat di bagian belakang dia juga ada klaim produk, udah gitu ingredients, akan aku kasih lihat detailnya di situ. Beserta nomor BPOM-nya juga. Tahu aku sih untuk yang berkolaborasi dengan Regal cuma ada satu shade warna. Aku nggak tahu seandainya sekarang ada warna baru lagi. Kalian bisa komen-komen di bawah kalau misalnya ada yang tahu ya. Dan langsung aja sekarang tanpa berbasa-basi aku akan aplikasikan untuk seluruh produknya. Mulai yang pertama dari blush on, tapi sebelumnya aku akan kasih lihat kalau aku udah menggunakan base. Di sini aku pakai Makeover Power Stay Demi Matte Cover Cushion. Hasilnya kayak gini, dia matte yang natural, yang pasti itu udah nge-cover imperfection wajahku. Dan memang disarankan biasanya untuk blush yang liquid seperti ini diaplikasikan sebelum kalian menggunakan bedak. Sekarang aku akan kasih lihat untuk detail aplikatornya. Kalau misalnya aku ambil dari package-nya seperti ini, sebenarnya ini kayak aplikator lip cream pada umumnya ya. Di bagian ujung ada sisi miringnya. Jadi ini kok lip cream sih? Itu aku ambil dari package-nya. Sebenarnya ini mirip aplikator lip cream gak sih? Karena dia ada sisi miringnya gitu di bagian ujung. So untuk pengaplikasian blush on ini pastinya langsung aja ya aku totol di pipi kanan aku dulu di situ. Aku pakai segitu dulu, setelahnya baru aku ratakan menggunakan tangan. Untuk warnanya ini cantik banget sih menurut aku, kayak warna-warna peach, tapi nggak yang peach banget, ada sedikit hint pinknya sih kalau di aku hasilnya. Udah gitu walaupun teksturnya dia agak creamy kental, tapi waktu diratakan tuh gampang. Dan menurut aku karena ini warnanya masih terlihat natural, aku akan tambahkan lagi
Untuk blush on-nya, menurut aku sih ini memang warnanya tuh cukup pigmented, tapi waktu diratakan dia lama-lama kayak natural gitu loh. Setelahnya aku akan tap-tap menggunakan puff cushion, dan biasanya aku lakukan biar lebih kayak merata gitu dan menyatu dengan base yang udah kita pakai. Dan hasilnya seperti ini. Menurut aku ini warnanya masih warna-warna yang natural ya untuk peachnya. Langsung aja aku mau aplikasikan juga di sisi kiri wajahku. Dan sejauh ini aku pakai sih, aku merasa ini nggak merusak untuk base-nya juga ya, masih bagus untuk cover dari cushionnya tadi. Dan untuk finishnya sendiri dia nggak terlalu yang matte, masih agak ada sedikit glow-nya gitu di pipi aku, jadi kelihatannya masih yang natural. Aku sih suka dengan hasil cream blush yang seperti ini ya. Apalagi ini warnanya juga cantik. Aku rasa sih warna-warna seperti ini juga masih cocok untuk semua skin tone, karena dia nggak terlalu yang sepucat itu ya. Hasilnya seperti ini, dan sekarang aku akan set menggunakan bedak yang aku pakai ini dari Maybelline Fit Me. Jadi sebenarnya ini ada sedikit coveragenya gitu di muka, tapi waktu aku swipe sih aku merasa dia tetap kelihatan ya untuk blush on-nya, nggak yang langsung kayak ketutup gitu, karena warnanya tadi memang cukup pigmented. Selanjutnya aku penasaran, akan aku coba nih di sisi kanan pipiku, aku pakein blush on-nya lagi untuk kayak sedikit menebalkan, tapi kita akan coba di atas bedak. Ternyata waktu aku coba ratakan, karena ini teksturnya memang agak krim, jadi dia nggak segampang itu diratakan, agak sedikit ngeblok-ngeblok, dan sedikit mengangkat bedaknya juga. Jadi aku saran sih tetap kayak tadi aja diaplikasikan sebelum menggunakan bedak, karena hasilnya nggak terlalu oke. Cuman menurut aku masih wajar karena secara teksturnya dia creamy, jadi biasanya kalau diaplikasikan di atas bedak yang agak kering gitu memang kurang bisa ngeblend ya. Dan aku akan lihat sekarang untuk klaim dari blush on-nya. Di sini menyebutkan hasil akhir soft matte. Memang bener dia matte, tapi nggak yang matte banget, tadi ya ada sedikit glowingnya. Itu membuat wajah terlihat glowing, segar, natural, dan tahan lama. Hasilnya bener memang natural, tapi untuk ketahanannya nanti kita akan lihat ya setelah dipakai seharian ini. Lanjut, sekarang aku akan coba maskaranya di sini yang My Precious Mascara Midnight Black namanya. Untuk aplikatornya sendiri aku akan kasih tunjuk ke kalian kalau dia tuh cukup panjang dan melengkung gitu. Satu kali celup waktu aku lihat dia cukup banyak mengangkat produk ya di situ. Jadi sepertinya sih kita nggak perlu celup beberapa kali ke sini. Aku akan aplikasikan di bulu mata sebelah kanan dulu. Dalam beberapa kali swipe sih aku merasa dia udah langsung mengangkat bulu mataku gitu loh. Nih aku akan kasih tunjuk ya ke kalian. Tapi hasilnya kayak masih natural gitu. Setelah beberapa kali pengaplikasian, ternyata kalau dipakai agak tebal, dia ini sedikit menggumpal gitu. Jadi agak nempel-nempel untuk bulu matanya. Jadi menurut aku sih lebih bagus ini dipakai natural aja. Terus waktu aku coba aplikasikan di bulu mata bawah aku nggak tahu sih sebenarnya aplikatornya ini juga nggak terlalu gede, tapi ternyata nggak terlalu oke, kayak ada yang nempel-nempel gitu loh. Kalian bisa langsung lihat aja detailnya di situ ya, agak ngeblok-ngeblok. Dan pas aku ambil juga agak lumayan susah. Biasanya kan kalau maskara yang belum terlalu ngeset, dia dibersihin gampang. Kalau yang ini agak cukup lama aku ngebersihinnya. Dan selanjutnya aku akan coba di bulu mata bawah yang sebelah kanan, yang menurut aku itu nggak masalah, bagus-bagus aja. Mungkin tadi untuk bulu mata bawah yang kiri itu aku mengaplikasikannya pas bagian yang agak tebel gitu, jadi sedikit ngeblok. So aku saran sih kalian hati-hati aja mengaplikasikan di bagian yang bulu mata bawah, karena aplikatornya tuh nggak sekecil itu. Dan seperti ini untuk hasilnya di bulu mataku. Aku akan lihat di klaim produknya ya. Di sini dia menyebutkan waterproof maskara yang membuat bulu matamu tebal dan lentik dengan efek tahan lama dan tidak luntur sepanjang hari. Jadi kalau dibilang lentik memang iya, tebal juga bisa kalau kita beberapa kali aplikasi, tapi karena tadi setelah beberapa kali tuh agak ngeblok-ngeblok, jadi bagusnya sih menurut aku nggak usah terlalu tebal pengaplikasiannya. Dan untuk yang waterproofnya kita akan lihat nanti dipakai seharian ini seperti apa. Oke, sekarang yang terakhir masuk ke produk utama yang memang lagi aku review kali ini, yaitu Regal Lip Creamnya. Aku akan kasih lihat dari segi aplikatornya. Pastinya dia sama dengan aplikator lip cream pada umumnya, mirip dengan yang blush on-nya tadi juga ya. Seperti ini, ada sisi miringnya. Terus waktu aku buka seperti ini udah kecium banget. Aromanya tuh enak banget, memang kayak aroma biskuit Regal yang manis-manis, kayak aroma manis dan susu gitu loh. Kalau misalnya kalian pecinta biskuit Regal pasti akan seneng banget dengan wangi ini, karena enak banget wanginya. Kayak pengen dicicipin gitu ya, tapi kayaknya jangan karena ini lip cream, bukan untuk dimakan pastinya.
Dan langsung aja sekarang aku akan kasih lihat teksturnya dengan swatch di tangan aku pastinya. Menurut aku sih dia memang teksturnya creamy. Dan waktu aku swipe itu kayak nggak matte banget, kayak masih agak velvety matte gitu hasilnya, agak sedikit berkilau-kilau. Dengan pigmentasi yang oke banget. Kalau aku lihat dari warnanya yang Mrs. Mary ini sih kayak wow, cantik banget. Kayak warna-warna pink yang masih natural, ada sedikit hint peach-nya sih menurut aku. Tapi masih dominan ke pink ya, warnanya juga nggak pucat, nggak terlalu yang gelap. Waktu dipakai di bibirku, beneran dong dalam satu kali swipe itu dia bisa mengcover pinggiran bibirku yang gelap. Terus kita nggak perlu nyelup lagi ke package-nya karena dia beneran langsung bisa nutup gitu dalam satu kali celup. Dan hasilnya karena memang dia teksturnya agak velvety matte, menurut aku sih dia nggak membuat bibir aku kering sama sekali, bisa masuk ke garis-garis bibir juga. Nih seperti ini ya, aku akan kasih lihat zoomnya. Jadi masih smooth banget di bibirku. Dan seperti ini hasilnya waktu dipakai di bibirku. Menurut aku sih seperti yang aku bilang tadi ya, ini pinknya masih natural yang soft banget. Begitu karena warnanya yang terlalu pucat, dia juga masih cocok untuk di semua skin tone. Coba deh kalian komen-komen di bawah kalau misalnya kalian skin tone-nya beda dari aku, kayak lebih putih atau lebih gelap, misalnya sawo matang. Seperti apa hasilnya di bibir kalian? Kalau dari klaim produknya di sini sih tertulis terinspirasi dari biskuit Mary Regal yang akan membawamu kembali ke masa nostalgia ya, karena memang biskuit itu udah legendaris banget ya. Terus setelahnya dia juga menyebutkan tahan lama dengan hasil akhir semi matte. Memang benar untuk hasilnya nggak matte banget, masih semi matte. Jadi waktu aku katupin di tangan aku, dia juga masih ada transfer gitu loh. Tapi di bibir aku masih cukup banyak, nggak yang langsung hilang juga. Dan untuk ketahanannya seperti apa, aku akan kasih lihat langsung aja ya di videoku yang berikut ini. Tadi untuk ketahanan Regal lip creamnya dan sesuai dengan teksturnya karena memang dia ini semi matte, ini udah aku pakai lama, aku akan coba katupin di tangan aku. Yaps, di sini dia masih kelihatan transfer. Jadi memang dia bukan lip cream yang transfer proof, tapi kalau misalnya kalian cuma makan makanan ringan, kayak nggak berminyak juga, minum itu sih aku rasa nggak akan segampang itu hilang. Masih ada untuk lip creamnya di bibir. Cuman kalau misalnya nih kalian makan makanan yang berminyak kayak aku tadi, hasilnya seperti ini, dia langsung hilang banget di bagian tengah bibirnya. Bisa dibilang dia bukan lip cream yang super duper tahan lama, tapi memang sesuai dengan teksturnya lagi-lagi nggak akan setahan kayak kalau kita pakai lip cream yang beneran matte ya. Jadi aku rasa sih ini masih wajar. Dan kesimpulannya untuk si Regal lip creamnya ini itu akan cocok buat kalian yang cari lip cream dengan kelembapan gitu, jadi nggak membuat bibir kering sama sekali. Udah gitu pigmentasinya juga oke. Untuk ketahanannya lumayan ya, kalau makan makanan yang gak terlalu berminyak dia cukup tahan. Yang paling aku suka sebenarnya adalah wanginya. Ini wangi yang bener-bener jarang ya, karena wangi-wangi biskuit yang kayak perpaduan manis dan susu kayak gini, aku suka sih wangi-wangi seperti ini. Masih ditambah dengan warnanya yang cantik. Jadi mungkin dua itu yang membuat ada keunggulan di lip cream Regal ini. Cuman kalau misalnya aku lihat dari netonya yang 2,5 mili harga 25.000, itu menurut aku cukup sedikit ya. Harganya memang terjangkau, tapi kayak mungkin kalau dipakai beberapa kali juga udah akan habis. Apalagi lip creamnya juga nggak tahan lama, kita harus sering-sering touch up kalau misalnya kita makan makanan yang berminyak. So kalau aku pribadi sih sebagai pecinta lip cream yang tahan lama, ini kurang worth to buy. Tapi lagi-lagi kalau misalnya buat kalian yang nggak terlalu peduli dengan ketahanan lip cream yang harus setahan itu, menurut aku sih ini bisa dijadikan salah satu referensi juga untuk koleksi lip cream kalian. Oke, sekian untuk review produk baru Regal Lip Cream by Moko Moko. Semoga informasinya bisa bermanfaat dan membantu buat kalian. Jangan lupa kalau misalnya kalian udah pernah pakai produknya, sharing pengalaman kalian seperti apa dengan komen-komen di bawah. Oh iya, nanti di akhir video aku juga masih akan kasih tes ketahanan dari blush on dan mascaranya. Kalau misalnya kalian penasaran nih seperti apa sih ketahanannya, pastiin tonton videoku sampai habis ya. Terima kasih buat kalian yang udah selalu nonton videoku. Kalau kalian suka pastiin untuk klik tombol like, dan kalau kalian nggak mau ketinggalan update video terbaru dari aku, klik tombol subscribe dan notifikasinya. Sampai ketemu lagi, bye!